Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Heru Tangguh Putra. Kali ini sesuai janji saya sebelumnya di video yang kemarin. Jadi saya ingin menceritakan pengalaman saya tentang pengalaman saya saat berhenti di 99 Design. Nah, memang mungkin banyak orang yang nggak tahu saya berhenti gitu. Berhenti karena apa? Memang masih menjanjikan 99 itu bagi yang punya akun. Kalaupun saya niat mau bikin juga saya bisa bikin, tapi saya kayaknya jujur aja gitu, kurang terlalu minat di 99 lagi gitu. Karena tujuan saya dalam jangka panjang 10 tahun ke depan khususnya, saya tidak ingin menjadi desainer logo doang, apalagi cuman membataskan diri ya kita ngontes ya nggak bakal maju gitu. Jadi saya pikir, wah, kalau kita terus terkurung di satu ruangan, berdiam diri, hanya mempelajari atau mendalami, bahkan mencari uang di satu bidang aja, kayaknya nggak bakal bisa maju gitu, nggak bakal bisa berhasil. Kalaupun bisa berhasil ya mungkin teman-teman, kalau saya pribadi, saya sendiri melihat desain yang saya buat itu kayaknya bukan passion saya deh. Kayaknya itu hanya passion ilusi lah. Kan passion itu ciri-cirinya, ada beberapa ciri-cirinya. Nah, salah satu ciri-ciri itu adalah mau nggak mengerjakan sesuatu tanpa dibayar gitu kan. Nah, ini yang menjadi pertimbangan. Terus passion itu tuh bener-bener sesuai target kita nggak dalam 10 tahun gitu kan. Dalam 10 tahun ke depan, jangan-jangan nggak nyambung gitu. 10 tahun ke depan kita mau jadi apa dengan apa yang dikerjakan saat ini, seperti apa, nggak nyambung, ya udah. Akhirnya saya memutuskan untuk berhenti. Ya, walaupun jujur aja, untuk awal-awal pemberhentian saya berhenti ngontes itu berat. Karena penghasilan terbesar saya kan waktu itu memang dari ngontes. Ini kesalahan yang saya lakukan, sehingga ketika ngontes berhenti ya saya bingung. Tapi alhamdulillahnya itu sebelum kemarin peraturan baru yang memberatkan itu, saya sudah belajar ilmu-ilmu yang lain. Jadi saya memiliki bekal hasil dari pelajaran-pelajaran atau kursus-kursus yang pernah saya ikuti sebelumnya gitu. Entah itu kursus FBH, kursus jualan apapun itulah, pokoknya yang berhubungan dengan ilmu yang memang saya baru di situ, tapi saya suka gitu. Ya udah, saya pelajari aja walaupun hanya kulitnya saja. Tapi ternyata ketika saya berhenti ngontes, ilmu itu kepake kembali gitu, bisa dipakai lagi pada saat berhenti ngontes. Nah, saya mulai awal-awal berhenti ngontes, saya mulai mencari jalan lain selain ngontes. Saya relakan penghasilan saya relakan pendapatan yang biasa saya dapat ya segitu gitu, nggak ada sama sekali gitu. Adapun yang mungkin dari kayak free pick atau Shutterstock ya itu nggak besar gitu, tapi alhamdulillah lah ada backup dari sana untuk beberapa bulan. Nah, ditambah saya juga mikir, oh ya jalannya mungkin bukan ini gitu, soalnya dari target 10 tahun ke depan itu yang tadi di awal saya bilang nggak matching dengan apa yang saya kerjakan saat itu, ya kan. Saya berhenti, terus saya memutuskan memulai langkah keluar kan. Nah, ini jadi banyak desainer tuh mereka hidupnya terpaku di kamar atau terpaku di ruangan di situ-situ aja, nggak pernah keluar kan, nggak pernah upgrade ilmu yang baru yang memang bukan di bidangnya gitu, atau yang memang sifatnya untuk diri dia sendiri, ilmu yang memang untuk diri dia sendiri, pengembangan diri. Nah, kesalahannya di situ banyak sekali di luaran sana. Saya yakin teman-teman juga ngalamin gitu, hidupnya di kamar ya kan, hidupnya di ruangan sepetak ya, dengan komputer, dengan laptop, apa nggak bosan gitu kan, ya kan. Kita itu makhluk sosial, saya butuh sosialisasi, saya butuh ketemu orang baru, saya butuh ide-ide baru, saya butuh pemikiran-pemikiran baru, saya butuh sesuatu ilmu yang baru. Nah, itu tujuannya untuk berkembang dalam arti saya ingin mencapai target saya 10 tahun ke depan. Kalau misalkan saya nggak melangkah pada saat itu, mungkin saya akan terjebak dalam zona nyaman lagi gitu. Sudah berkali-kali saya terjebak dalam zona nyaman, ya sudah 8 tahunan gitu kan, 8 tahunan saya ngontes, ya akhirnya situ-situ aja, nggak berkembang, nggak maju gitu.
Sedangkan teman-teman yang lain gitu ya, teman-teman yang lain ada yang mulai bikin font ya kan, ada yang mulai bikin icon. Nah dari sana mereka bisa berkembang karena apa? Marketnya banyak gitu kan, marketnya banyak. Kalau untuk logo sendiri, apalagi yang pejuang kontes kayak saya full gitu dari kontes, ya berat gitu, berat bro. Kalau misalkan nggak ada penghasilan lain dari kontes ya kita mati, nggak ada penghasilan lain ya kan. Nah, maka dari itu saya ingin mencari pengalaman baru, penghasilan baru. Nah mulailah saya menjelajah keluar, keliling di kota Tasik ya kan. Saya di Tasik, saya keliling di kota Tasik ini, akhirnya bertemu beberapa pengusaha yang memang lumayan besar gitu kan, dan bahkan salah satunya udah pengusaha hitungan miliaran lah gitu omset dan profitnya bahkan dalam 1 bulan. Nah saya tertarik di sana. Oh iya, kalau misalkan acuannya gini deh ya, dari desain, dari ngontes ya, atau dari apapun itulah yang memang bidangnya desain, kira-kira ada nggak sih yang 1 bulannya penghasilannya bisa 1 M gitu ya kan. Nah disitu kata kuncinya. Oh ya, saya pikir-pikir lagi kayaknya belum ada gitu kan. Ada pun ya mungkin ratusan juta ya, yang memang para suhu-suhu di luar sana yang penghasilannya segitu. Nah saya pikir target saya 10 tahun ke depan ya sekian gitu kan. Dengan ngontes nggak mungkin bisa tercapai. Ketemulah pengusaha, contohlah herbal, pengusaha herbal ini ya kan. Nah dia bisnisnya sudah berjalan hampir 10 tahun ya kan, bahkan udah 10 tahun di tahun ini. Nah penghasilan dia terus bertambah dan produk herbalnya memang quality banget, bagus banget ya, testimoninya banyak yang sembuh dengan obatnya ya kan. Dari penyakit ringan sampai penyakit kronis juga bisa sembuh dengan obat herbalnya. Nah ini kok keren gitu kan, jadi pengusaha kok keren. Nah, akhirnya saya mikir, oh ya sudahlah, mungkin ini jalannya. Karena ketika kita jadi pengusaha kan disitulah banyak bisa membuka lowongan pekerjaan untuk banyak orang ya kan. Nah kalau untuk desain sendiri saya belum menemukan suhu atau owner dari satu perusahaan di bidang desain logo khususnya ataupun font atau apalah itu yang karyawannya bisa ribuan ya kan, belum ada. Kalaupun ada silahkan beritahu, tapi saya lihat belum ada. Jadi saya pengen ya udahlah, kenapa nggak usaha aja, kenapa nggak mulai aja sih ya kan. Toh usaha juga bisa dari modal nol ya kan, bisa dropship kayak, bisa jadi reseller kayak, atau apapun itu. Bahkan kalau teman-teman mau menjadi reseller ya kan, reseller produk-produk yang ada di Tasik, saya bisa kasih beberapa produknya gitu ya. Mungkin yang saya kenal baru sedikit ya kan, baru sedikit. Ada pengusaha koko, pengusaha busana muslim, ada pengusaha hijab, ada pengusaha sendal ya kan, sepatu gitu, pengusaha tas, pengusaha herbal, pulsa, bahkan ya kuota ya, mungkin baru sedikit. Tapi barangkali mau berminat dengan produk-produknya, saya bisa share ke teman-teman. Nah itu, jadi poin intinya setelah saya keluar dari atau berhenti dari ngontes, akhirnya pikiran saya mulai terbuka bahwa dunia luar tuh lebih banyak gitu, bukan hanya sekedar di kosan atau di kamar kecil gitu aja kan, atau di ruangan kecil gitu aja. Cobalah teman-teman, ini mas saran dari saya kan ya, coba teman-teman keluar, atau ini deh, dimulai dari renungkan diri dulu lah. Kira-kira teman-teman 10 tahun ke depan ingin menjadi apa gitu. 10 tahun ingin menjadi seperti apa, terus 5 tahun ingin menjadi seperti apa, terus 1 tahun ke depan mau jadi apa, 1 bulan ke depan mau apa gitu. Buat rencananya. Nah kira-kira yang teman-teman lakuin saat ini, apapun itu, nyambung nggak dengan targetnya di 10 tahun ke depan? Kalau misalkan nggak nyambung, ya udah, lebih baik stop dini lah daripada nanti menyesal kayak saya. Jujur saya menyesal, kenapa nggak dari dulu gitu mulai, kenapa saya terjebak di zona nyaman dengan penghasilan yang cukup besar kan. Ya udah, akhirnya di situ-situ aja gitu, nggak melek sama sekali ya kan. Habisnya uangnya juga nggak tahu kemana kan. Ya oh iya ya, kayaknya ada yang salah dalam hidup saya gitu. Jadi introspeksi diri aja teman-teman, silahkan tentukan arah hidupnya mau kemana, terus nilai sendiri kira-kira yang dilakukan sekarang itu benar-benar passionmu atau bukan.
Kalau misalkan bukan, ya udah berhenti. Kalau misalkan iya, ya silahkan lanjutkan, silahkan wujudkan cita-cita teman-teman, misalkan bikin studio agensi desain gitu kan, ya silahkan. Atau mau bikin percetakan yang masih nyambung sama desain, ya silahkan gitu. Itu kan masih sejalur, ya kan. Tapi kalau teman-teman niatnya udah bukan di 10 tahun ke depan bukan sebagai desainer, ya udah saatnya berhenti gitu. Saya sendiri terjebak dalam passion ilusi lah istilahnya. Hal yang kita pikir itu sebenarnya passion kita, ternyata bukan ya. Ternyata bukan. Ciri-cirinya gimana? Mungkin nantilah dibahas di sesi video selanjutnya. Jadi memang kalau membahas tentang itu kan mungkin nanti akan ada kontroversi ya. Saya biasa membahas desain, saya biasa membahas logo, saya biasa membahas montes, tapi saya ingin berubah haluan gitu. Saya ingin membalikkan image saya yang dulunya sebagai desainer, tukang gambar gitu kan, tukang desain logo-logo jelek gitu. Saya ingin merubah itu. Soalnya nggak nyambung dengan target saya 10 tahun ke depan. Nah itu mungkin untuk kenapa atau proses apa yang saya lakukan selama saya berhenti montes. Ini kan sudah berlangsung sampai berapa bulan ini, dari Januari sampai sekarang September. Saya sekarang jualan herbal, saya jadi penjual gitu. Saya jadi penjual, jualan herbal ya. Kadang ya, kalau misalnya lagi momennya bagus ya jualan koko, atau pengennya sih ekspansi ke Tasik ini kan, masih banyak pengusaha yang keren-keren produknya bagus tapi belum ke expose. Nah saya pengen geluti itu gitu. Saya ingin mencari pengusaha-pengusaha yang memang bagus, produknya bagus, layak dijual mahal. Ya udah saya jual mahal gitu, saya jual aja ya kan. Nah setelah itu ya rencana sambil belajar saya ingin menjadi pengusaha. Udah itu aja, titik. Jadi kenapa saya berhenti ngontes, ya itu tujuannya ya kan. Karena ketika saya membuat suatu logo ya, kalau nggak dibayar saya nggak mau gitu. Berarti itu bukan passion saya. Kalau teman-teman membuat logo nggak dibayar mau, ya itu berarti passion teman-teman. Kalau saya bukan. Jadi mohon maaf, untuk ke depan mungkin pembahasan untuk logo ya hanya sebatas saya review aja yang ada di tag di Instagram itu. Saya review logonya seperti apa, kurangnya apa, udah mungkin sampai sebatas itu saja. Kalaupun ada tambahan ya mungkin sedikit-sedikit aja, nggak sampai banyak, karena saya sudah tidak mendalami itu ya kan. Mungkin itu saja video yang dapat saya sampaikan kali ini ya. Mungkin terlalu banyak yang saya sampaikan sehingga mungkin teman-teman bingung ya. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.